Halo, selamat malam. Salam Mandala, salam cahaya. Nama saya Monica India Mandala. Perkenalkan, sudah cukup lama ya. Saya tidak online, tidak live di YouTube. Jadi malam hari ini ingin meluangkan waktu sejenak untuk menyapa teman-teman sekalian, sekaligus berbicara mengenai beberapa hal yang ingin kembali saya angkat terkait dengan keadaan kondisi akhir-akhir ini yang kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan yang signifikan, baik itu dari segi politik, industri, maupun dari segi bumi, lingkungan, dan dari sisi spiritual. Mungkin untuk yang sempat mengikuti dan menyimak tulisan-tulisan saya dari setahun lalu, kira-kira saya sudah menyampaikan sedikit warning tentang apa yang akan terjadi ke depan. Dan sekarang ini kita sudah memasuki sebagian dari apa yang saya paparkan sekitar setahun yang lalu, bahwa saat ini kita sudah sedang memasuki yang namanya revolusi 4.0. Jadi kalau yang di luaran kita tahu semua membahas revolusi 4.0 itu hanya dari sisi industri. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang terjadi itu bukan hanya dari sisi revolusi industri saja, tapi juga revolusi bumi dan revolusi spiritual. Nah, tiga hal ini kita memang harus sama-sama mempersiapkan diri untuk bisa masuk pada tiga hal tersebut, untuk bisa lentur pada tiga hal tersebut, supaya kita bisa menjadi manusia di zaman baru nanti. Jadi nggak bisa kalau kita bilang kita upgrade masuk ke kesadaran dimensi keempat, tapi kita tidak menyeimbangkan dengan sisi lain, yaitu sisi revolusi industri dan revolusi bumi, karena semua bergerak bersamaan. Jadi yang pertama adalah revolusi industri. Kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang sudah mulai memasuki di mana banyak peran manusia tergantikan robot. Apalagi kita semakin disadarkan dengan adanya wabah global ini ya, wabah global, sehingga menyebabkan peran manusia itu memang sedikit banyak berkurang dan mulai banyak digantikan oleh robot. Social distance segala macam, kalau memang digantikan robot itu sebenarnya kan solusi. Nah, itu juga harus kita waspadai. Nah, yang bisa bertahan di industri revolusi industri 4.0 ini adalah mereka yang punya jiwa-jiwa kreatif. Jadi kreativitas itu sangat penting dan menjadi kunci untuk kita bisa lentur terhadap segala perubahan yang ada di revolusi industri 4.0. Tentu saja selain kreatif kita juga harus melek teknologi ya, jadi harus aware akan kemajuan teknologi yang ada, mengikuti kemajuan teknologi yang ada tanpa memiliki kebergantungan. Nah, yang kedua adalah evolusi spiritual. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sedang memasuki, bumi ini memasuki kesadaran 4 dimensi hingga nanti 5 dimensi. Jadi kita harapkan memang kesadaran kita saat ini sedang di-upgrade ya. Jadi mohon maaf semua dogma-dogma yang terkait dengan religion yang mungkin sudah tidak fleksibel lagi diterapkan saat ini itu akan mulai berubah. Sudah berubah. Dengan adanya wabah ini pun juga membangkitkan kesadaran kita lebih dalam lagi bahwa kita harus melepas batasan-batasan yang tadinya dikotak-kotakan oleh religion. Kita harus melepas, kita harus melihat kebersamaan kita ini sebagai saudara, sebagai satu ras human, satu ras manusia. Jadi yang tidak lagi dikotak-kotakan jabatan, ras, pendidikan, karena kita bisa lihat di wabah COVID ini semua bisa kena, mulai dari orang kaya sampai orang miskin, mulai dari jabatan apapun, agama apapun itu kena. Nah, ini membuktikan bahwa kita belajar untuk melepaskan semua kotak-kotak itu. Nah, yang terakhir saya ingin bahas juga mengenai revolusi bumi 4.0. Kita tahu sendiri bahwa saat ini 7 gunung berapi sedang aktif di Indonesia, tak terhitung yang sudah aktif juga di dunia. Kita tahu bumi ini memang sedang berbenah ya. Bumi ini kan sedang dalam proses, dari dulu sedang dalam proses untuk
menyeimbangkan dirinya terus-menerus. Nah, yang terasa tidak nyaman bagi kita adalah karena kita tidak bisa bersikap lentur, karena kita sudah sedikit menjauh dan tidak memahami kembali siklus alam yang ada saat ini, sehingga kita seperti membatasi diri dengan bumi, padahal semuanya itu satu kesatuan. Nah, ketika kita memiliki satu kesatuan kesadaran itu, kita akan paham bahwa kita ini harus ikut bersama-sama menjaga bumi, bukan untuk bumi itu sendiri, karena bumi selalu tahu bagaimana cara menyeimbangkan dirinya, tapi untuk kita sendiri yang hidup di atasnya, seperti itu. Karena kita adalah istilahnya, makanya dikatakan Mother Earth ya, jadi kita ini adalah anak-anak dari ibu bumi. Jadi bersikaplah seperti anak, hormatilah ibu kita sendiri, karena beliaulah yang membesarkan kita. Nah, seperti itulah keadaannya saat ini. Bersikaplah seperti anak yang berbakti, bagaimana kita memperlakukan bumi ini dengan baik. Nah, adanya wabah ini pun juga membuktikan bahwa kalau manusia itu tidak ada, istilahnya berkurang aktivitasnya yang merusak bumi, bumi ini semua pulih, lapisan ozon pulih, polusi sudah sangat jauh berkurang, udara jadi lebih bagus. Nah, ini harus kita jadikan kesadaran juga bagi kita bahwa ya, kita harus berubah. Ini saatnya kita berubah, naik ke kesadaran yang lebih lanjut, juga membangun segala sisi yang tidak hanya spiritual saja, tapi juga secara kreativitas, karena bagaimanapun kita ini hidup di bumi yang memiliki kesadarannya sebenarnya adalah 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Rata-rata masih 3 dimensi, tetap kita hidup di 3 dimensi juga, meskipun kesadarannya bisa naik ke 4 dimensi, 5 dimensi, tetap kita hidup di bumi. Kita juga harus memperhatikan sisi materi yang kita gunakan pada saat ini. Jadi itulah sebabnya kita juga harus bisa berdamai dan selaras dengan adanya revolusi industri 4.0. Oke, itu sekilas. Jadi kalau ada beberapa teman yang bertanya bagaimana pendapat tentang adanya wabah saat ini, bagi saya segala sesuatunya, karena kita hidup di dunia dualitas ya, segala sesuatunya pasti ada positif ada negatif, tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan, tergantung sudut pandang mana yang kita ambil. Nah, tentu yang positif ada, yang negatif ada bagi kita juga. Nah, adanya wabah COVID ini pun juga sepertinya kita semua juga sedang diseleksi, sehingga yang tersisa nanti adalah benar-benar bibit-bibit unggul untuk bisa melanjutkan bumi baru nanti yang lebih baik. Jadi mungkin kita lihat semakin banyak sekali kelompok-kelompok spiritual kecil bermunculan, dari yang kecil hingga besar, bermunculan di media sosial. Semua sedang menggalang kelompoknya sendiri. Nah, silakan pilih mana yang memang selaras dengan Anda. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa semua baik adanya. Jadi ketika ada suatu kelompok yang kita merasa tidak selaras di sana, itu bukan berarti ajarannya tidak benar. Bukan berarti juga ajaran kita benar yang lain salah. Tidak seperti itu. Ini hanya masalah peran, masalah kelompok, bagaimana kita dalam kelompok-kelompok kecil ini sama-sama berkembang sehingga nantinya kita bisa saling bantu membantu agar bisa survive, istilahnya survive dan masuk ke zaman baru nanti dengan lebih baik lagi. Oke, itu dulu yang mungkin saya sampaikan saat ini. Nanti akan saya sampaikan lagi pendapat saya mengenai hal yang lain. Jika ingin tahu lebih dalam mengenai pandangan spiritual dari Yap Mandala, bisa subscribe di YouTube channel saya, Yap Mandala Shop. Bisa juga ikutin di web saya www.yapmandalashop.com. Di sana ada pandangan mengenai mandala, spiritual, tarot, healing, dan apa yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan dan sudut pandang yang saya miliki yang mungkin bisa berbeda dari yang lain. Silahkan semua apa yang di luar itu diolah kembali masuk ke dalam diri, temukan apa yang terbaik dengan pengolahan di dalam diri itu sendiri, karena jalan itu ada banyak sekali. Ketika kita merasa jalan kita benar, bukanlah berarti jalan yang lain salah. Ketika kita melihat jalan orang yang benar, bukan berarti juga apa yang kita jalani salah. Itu hanya masalah peran dan pengolahan di dalam diri untuk menemukan mana yang terbaik untuk kita. Oke, itu saja saya sampaikan. Salam Mandala, salam cahaya.